Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di kediamannya Bapak Wahyu dan Ibu Yati. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mewakili keluarga alumni dan Teh Desi mengucapkan terima kasih khususnya kepada pemateri di hari ini, Abu Ijul, dan umumnya kepada ibu-ibu undangan semua. Alhamdulillah telah hadir ya Bu ya, walaupun sibuk Bu. Masak Bu? belum masak ya Bu. Alhamdulillah pada hari ini Teh Desi dan alumni berbagi kebahagiaannya Bu ya. Alhamdulillah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini Teh Desi mengandung anak pertama yang alhamdulillah saat ini berusia kandungannya 4 bulan. Mudah-mudahan Teh Desi dikasih kesehatan, dikasih kelancaran. Mudah-mudahan ayahnya juga ya tetap semangat. Ayah tuh ayah alhamdulillah aku hadir. Mohon enak putih saudara. Tidak akan panjang lebar ya Bu dalam kegiatan hari ini, dalam acara hari ini. Tausiah, tawasul, insya Allah membaca surat Ar-Rahman dan ditutup dengan doa ya. Tidak panjang lebar, mempersingkat waktu kepada Ambu, maka Bu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Alhamdulillah di sore hari ini ngabuburit dalam agenda walimatul hamau alias tasyakur binikmah sudah 4 bulan. Teh Desi sinal Bapak Luki, Bapak Luki lagi hamil gitu. Bahkan terus jadi bapak-bapak sok langsung hamil di badan istrina, nanti keluar. Bapak-bapaknya. Alhamdulillah dalam agenda tasyakur binikmah ini mudah-mudahan Allah membersamai langkah kita, Allah berkahkan atas izin Allah kita semua dapat bersuara. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, setitik sebelum pada akhirnya kita tawasul, kemudian kita akan membaca Quran surah Ar-Rahman sebagai tanda bersyukur. Tapi nanti kalau orang tuanya harus lebih dikencengin, Quran surah Maryam, Quran surah Yusuf gitu ya. Misalnya kan sekarang ada Al-Quran medis, tahu gak Bu? Nah, ada Al-Quran medis di sana sudah jelas ada asbabun nuzulnya.
bahwa ada ayat-ayat tertentu kadang diperuntukkan untuk seperti apa. Itu ada asbabun nuzulnya. Jadi ada ceritanya bahwa misalnya di zaman Rasulullah ada penyakit ini, kemudian Rasulullah membacakan ayat yang mana dan lain sebagainya ya. Nah itu ambu nih kita pas Quran surah Maryam tapi pas borojol. Pas mau surat Yusuf tapi pas borojol misalnya. Nah tidak apa-apa karena itu yang terbaik versi Allah. Ya sih Nabi Bu baru cara oke sih Nabi Yusuf sih ya Bu. Kasih teuing mah di alam ayeuna mah duka makasih ka kumaha ya punya apa hingga cara oke sekasep Nabi Yusuf sekasep oke geuningannya gitu ya. Nah, alhamdulillah kita sedikit booster dulu terkait bagaimana ketika roh ditiupkan menyambut amanah Allah dengan kesiapan spiritual, fisik juga mental. Oke, kita lihat Bu di slide yang pertama. Kita jelas ya, ini mungkin hadis yang sering kali kita baca, bahwa an Abdullah bin Mas'ud qala ayat itu ayatnya ada sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqah ya misal Suma yakunu mudghah misal kali suma yusalilaihi malaku ayam mufiyahu. Ini menjelaskan ibu teh tarojol ke alam dunia teh kumaha. Ujung-ujung siga ibu ayeuna adalah sebut. Ujung-ujung siga ibu ayeuna tapi minimal penciptaannya seperti ini. Kemudian nanti kan dijelaskan lebih jelasnya dalam tafsirnya, tafsir hadisnya itu seperti apa. Tapi dalam redaksi hadisnya bahwa sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian itu pertama dari apa Bu? Nutfah. Kemudian setelah nutfah segumpal darah, segumpal daging. Nah kemudian setelah sudah seperti apa Allah menentukan ruh kurang lebih usianya 4 bulan. Pada dasarnya sebelum kita lahir ke muka bumi ini itu kita sudah perjanjian dengan Allah bahwa kita akan menjadi hamba yang beriman. Tapi pada dasarnya yang menjadikan Nasrani Majusi itu adalah orang tuanya. Ya, kenapa? 4 bulan ini menjadi hal yang penting, ini menjadi catat. Kalau kadang-kadang tidak diingatkan, ya, memang ini adalah termasuk ke dalam amalan-amalan yang jelas tidak dilakukan ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dilakukan di zaman ulama, ya berarti tabiin, ulama dan lain sebagainya, yang memang tujuannya untuk menjadi pangeling-eling agar kita nih jangan diabaikan. Berarti sudah masuk semester berapa Bu? Kalau 4 bulan? Trimester 2. Nah, Ibu ilmu kene tuh pas trimester 1 kumaha Bu karaosna Bu? Dia udah dari bari anak deui, artinya itu trimester pertama yang kita rasakan ya. Tapi ada juga yang tidak merasakan itu. Saya pas anak pertama, ya Bu, cerita dulu. Pas anak pertama karena pas lagi kuliah semester akhir. Jadi kalau lagi kuliah semester akhir itu teman saya mah gak mau lanjutin. Nah karena nanti beliau semua dari saya sebaliknya semakin ada rekaman kudu gancang beres. Karena saya ingin bebas gitu ya, saya ingin bebas, saya ingin lepas, saya ingin justru saya semakin cepat menyelesaikannya. Lagi hamil, bolak-balik lantai 1, lantai 4 gitu ya, di fakultas psikologi kalau itu belum ada lift gitu ya, kalau sekarang udah ada. Nah saat itu menyangka hamil-hamil yang lain pun begitu strongnya kuat pokoknya mau bolak-balik saya pas anu kedua pas mulai ngalih ke permai 2 pas jalan nanti menuju jalan kali jauh yang saat ininya sampai apa kasar
kuat boleh diajak kumahaan ge. Nah, ternyata muka dua belum rezekinya dan hiburan. Terus yang kedua berapa ya salah satu penyebabnya karena karena ngerasa kuat ya. Jadi pas muka dua tuh biju hari-hari ada kuat ya. Akhirnya muka hiji naik tangga sampai 1 sampai 4 dan lain sebagainya. Itu tuh hampir tiap hari ya aman-aman saya sampai berojolnya hijaunya. Makanya pas muka tiru lebay karena kalau muka dua dia muka tiru lebay ya. Sabar meter kita sabar meter kita motor anak lebay emut mainnya. Nah asal gitu ding dulu nama tapi karena mungkin ada trauma yang kedua langsung ya. Nah ternyata akhirnya kita bisa borol ke alam dunia ini minimal melalui proses yang ini yang kayak gini tentu dengan proses yang sangat panjang ya. Nah baru di halaman 2 dijelaskan pertama harus menyiapkan fisik KD Desi. KD Desi menyiapkan fisik tekengin sahur sarang SMS sarang SMS bu itu kali acuk lebaran pas obat setel ali sahur sarang SMS sarang naon bu sarimi make sangu lagi karbohidrat sekarang karbohidrat kalau mau saling milih dasar endogena sayurnya jadi ini sebaliknya gitu itulah yang harusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik. Bahkan jika memang dalam kondisi kehamilan yang seperti apa tidak berpuasa pun boleh, cuma ada beda hukumnya nanti. Kalau misalnya tidak berpuasa karena khawatir janinnya maka harus bayar fidyah. Tapi kalau memang ibunya sakit ya kodo aja, gak mesti bayar fidyah. Tapi ibunya tuh sebetulnya sehat, yang janinnya memang gak boleh takut malnutrisi gitu, maka itu harus bayar kodo ya fidyah. Oke ya terkenyi fidyah ngumpul lu fidyah anu ayah mau hamil beres-beres kodo ayah bu ayah tuh bu ini pas hamil tapi ke ayahnya beres kodo. Nah ini ya menyiapkan fisik walaupun hobi aidakum bilang dulu janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Apalagi trimester 1 itu yang menentukan. Kita mah seringkali menyangka trimester 3 pas menuju ageng namanya sebaliknya. Justru trimester 1 pas menuju alit-alitnya menuju dalam hitungan minggu eta asam folatna sami susu kadenya. Sami susu unggul gitu ya, karena kan beda-beda ya Bu ya. Beda-beda ayam susu itu iklan unggul pada ayam hijina. Ayam bisa. Jadi justru dari real food itu makanan yang asli. Sami semua lamun junk food. Boleh gak itu makan junk food Bu? Junk food boleh gak? Ya boleh. Tapi kamu sering dari itu ya boleh ya Bu ya. Nah itu ya, jadi bagaimana menyiapkan fisik, kesehatan fisik ibu itu adalah bagian dari ibadah. Tanda kita mencintai diri kita, mencintai apa yang telah Allah berikan kepada kita. Apalagi ketika hamil mas, kami sarang menjaga sabar orang. 2 orang, nah mun ibu tak, teh desi terus ngidam naon teh desi ayeuna. Ngidam artos. Eta mah jika mah sanes teh desi unggul da. Mah pandu ge sami eta mah. Nah, misalnya ngidam naon, ibu-ibu di dieu aya nu ngirim yo tetangga, yo mana tetanggana yo. Dikirim misalnya ibu teh sama dengan membahagiakan 2 jiwa. Ya, oyong ngidam naon gitu ya. Itu tuh real ngidam tehnya sanes masuk ayam lebih ke aja gitu ya. Real karena memang kondisi fisik itu berbeda dibanding pas lagi ngidam. Pas lagi hamil tuh beda banget. Ada yang pas lagi hamilnya masuk banget ini, pas sudah hamil mah kali mungkin serang ngabaso wae, pas sudah hamil ayo begitu. Sebenarnya mual gitu ya, mual dan lain sebagainya. Akhirnya pas ngalahirkeun teh balas dendam. Langsung panas tiris. Langsung panas tiris.
kolesterol tinggi. Nah itu ya, jadi kesehatan fisik itu pun adalah bagian dari ibadah. Yang kedua, menyiapkan kesehatan mental dan spiritual. Nah itu doanya harus kencang, nanti doa ya. Pertama, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak doa, zikir, menjaga dengan hati ala bizikrillah tatmainnul qulub. Artinya Ingatlah dengan mengingat Allah, hati yang jadi tenang. cik dari yang berpengalaman. Makan dulu proses perjalanan melahirkan rumah, makan dulu emut kene tuh. Apa hiji muka dua kaki lu lah. Benten drama namanya hiji kedua kaki. Nah, tapi intinya adalah yang ditangkap oleh Markandus semuanya atas dasar apa yang paling menentukan? Karena atas izin Allah. Kadang sebelum melahirkan kita harus dilihat di USG. Oh iya mah cenangin di sesa, oh iya mah bakal kieu, oh iya mah bakal komplikasi. Ternyata pas boro-boro mah aman. Terus aya nu sebalikna aman-aman tiba-tiba pas melahirkeun. Udah mah misalnya atau dicarioskeun ka aya nanya, udah mah inilah udah pembukaan tak perlu induksi, sesar nih kene gitu ya. Banyak yang kondisi demikian. Artinya yang menentukan segala oleh kumaha Allah. Tapi kamu segala kena Allah, saya pengusaha. Tetap kita harus ada syariatnya. Sedang ayah usaha bagaimana menyiapkan mental dan spiritual. Nah, yang ketiga ini mumpung alhamdulillah ayah bapaknya ayah mau mungkin ujuk-ujuk borojo ayah anaknya ambu bapak-bapak mah sekedar usul sebagainya asalnya isaha emak-emak alasannya kayak gitu sekedar usul. Nah padahal di sini dijelaskan seringkali kehamilan dianggap hanya sebagai urusan seorang ibu, padahal dalam Islam ayah juga memberikan peran yang sangat luas biasa, yaitu pertama apa Bu? Memberikan nafkah yang halal juga toyib. Yang halalnya toyib, yang halal itu berarti apa Bu? Diambilnya dalam cara yang halal, barangnya oke, halal makanan oke, tekeni anu syubhat homo anu haram subhatnya mau kemana Bu? Masih abu-abu, nah abu-abu ya teh halal atau haram atau kumaha. Nah, usahakan jangan hanya pas hamilnya. Maksudnya rek menuju hamil memberikan nafkah yang halal. Kemudian memberikan dukungan emosional kepada istrinya. Jadi dari mulai dalam kandungan itu terus sering diajak ngobrol, atau diajak main bola mah. Ya. Diajak ngobrol lah gitu ya Bu ya, untuk memberikan dukungan emosional kepada istrinya. Nanti pas Pro lahir ke alam dunia, KHD Bapak Luki, harus jadi Bapak sekolah tiganya. KHD Bapak Luki, tong diwawai Kak Oro. Pertama diapresiasi saha istrina, dicium pertama kali istrina, ujuk-ujuk Oro ke istrina teh sok cemburu eta teh senage nu jurug beuna saha tapi budak we di eyong-eyong teh gitu. Nah istrinya yang pertama dulu harus dicium, alhamdulillah selamat sehat gitu ya, memberikan dukungan untuk istrinya. Trimester 1 kumaha, trimester 2 kumaha, trimester 3 kumaha. Oh trimester 3 mah terus sim kumaha Bu? Sok mari kali itu sobian gerak Bapak Luki samangkanya anu katulangankeun kalian terus cinogo itu mah sana. Bapak-bapak ibu saudara kan sekarang mah ada alat stimulan hamil yang bapak-bapak rasakeun nyari hamil. Terus stimulan menstruasi gitu yang bapak-bapak rasakan, tapi anggaran lah kita kene ciciri kan cuma biasa deui we. Dan sebetulnya kita itu Bu ada 3 dalil. Sejak kapan mulai mendidik anak? Sejak kapan Bu? Ada yang pertama yang sering kali disampaikan mulai dari lahir. Pas anak lahir baru bisa dididik.
Betul gak? Dalil yang kedua mulai dari kandungan. Dalil yang ketiga mulai dari kapan? Mulai dari memilih pasangan. Mulai dari istri memilih suami, mulai dari suami memilih istri, mulai dari saat itu. Makanya ternyata tidak mudah mendidik anak itu yang seringkali disepelekan. Saya yang ingatnya saja ya klien yang saya hari ini 2 sesi, si pagi dan si siang. Ini dua-duanya masalah parenting. Yang pertama ayah ibunya datang, kliennya usia remaja dengan gejala adanya anxiety disorder, kecemasan, gangguan kecemasan. Jadi kalau tinggal bapaknya ya, kalau nggak ada bapaknya bisa nonton, bisa naon di rumah. Pas ada bapaknya langsung lari ke kamar. Nah, gitu, pas ada bapaknya ke rumah. Pas di ruang terapi, ruang konseling karena ini sesi pertama pas inung bapaknya pas sehat, cek istri nah, dia gara-gara bapak kan akhirnya jadi kecemasan teh jadi tujuan narkoba lah, kemudian kuliah selesai lah udah semester 10, kemudian tiba-tiba nguras rekening ayahnya lah, pokoknya banyak lah gejala-gejala gitu ya. Nah jadi pas ya gitu kata si ibu iya deh gara-gara bapak tercaket sarang anak si bapak kayak ini sarang gara-gara mama manja. Nah ini akan sering terjadi masalah perbedaan pengasuhan antara ayah dan ibunya, maka harus diselesaikan di awal. Kebetulan klien yang tadi itu adalah putra kedua dari 3 bersaudara. Harus diselesaikan di awal karena kalau tidak akan terus merembet ke anak ID dan seterusnya gitu ya. Nah alhamdulillah nih ada ayahnya yang menciptakan suasana rumah yang penuh kasih sayang karena sudah ada riset perbedaan janin, otak janin ketika ia tenang, damai, sering membaca Al-Quran, mendengarkan musik relaksasi dan lain sebagainya dengan ibu anu stres, depresi, itu beda janinnya itu. Ibu lalu ibu tiap hari stres kumaha, organ ibu kumaha organ tegang. Wah, jantung berdebar dengan kencang dan itu tidak beraturan gitu ya. Ini itu dan sebagainya gelisah wah itu arti jadinya ya. Jadi harapannya agak berbeda meskipun bukan berarti kalau udah hamil mah jadi bebas deuinya. Tidak, tapi ini adalah bentuk latihan karena keluarga yang harmonis akan menjadi lingkungan yang sehat bagi anak yang sedang hidup dalam kandungan. Maka yang terakhir mendoakan anak sejak dalam kandungan, bahkan sebetulnya bukan sejak dalam kandungan, sejak berjima. Itu Arab Alkeri itu doa jima buat apa? Telepon putus. Ayo, apa doa jima? Ayo kalau ya, Allah bisa itu. Ya ibu baru apa namanya maknanya? Nah itu dari mulai berjima ya kita berdoa teh ame setan teh kadang itu ya setan teh kadang itu dan lain sebagainya baru mulai dari kandungan melahirkan atau minimal ini untuk diri kita Robi Habib Minas Solihin kalau kita yang membacakan doanya. Kalau kita membacakan untuk semuanya yang tadi Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang sangat merindukan keturunan yang soleh. Usia berapa Nabi Ibrahim memiliki keturunan? Ayo, usia 80 tahun. Ya, usia 80 tahun memiliki keturunan, tapi keturunannya kedua-duanya menjadi Nabi Saweru, Nabi Ismail dan Nabi Idris alaihissalam. Itu saja boosternya untuk kita semua. Bagaimana caranya seorang ibu hamil, di mana ibu-ibu bisa persiapan sekalian ya Bu ya. Nah, menjaga kesehatan fisik, kesehatan spiritual, kesehatan mental yang harapannya itu berpengaruh pada tumbang itu tumbuh kembang anak kita ke depannya. Dan yang terpenting sekali lagi semuanya atas izin Allah. Saya mengencangkan doa anak pertama, anak kedua, anak ketiga berarti sekarang dianggapnya
anak ketiga itu ada doa-doa khusus tertentu yang kita nggak tahu. Yang penting kita syariatnya seperti apa agar lancar kelahirannya dan anaknya pun dijadikan anak yang solih dan soleha. Ya, itu saja. Mungkin selanjutnya kita akan tawasul terlebih dahulu pada karuhun ya Bu ya. Mudah-mudahan takdir hadiah indah makabung ada khairul qato'ah amaluhu ilamin sasin sedapatin jajatin aw ilmun tabaudihi awalani solihin dan ketika nanti kita meninggal akan terputus